Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Ibu Risa pada mata pelajaran Geografi. Kelas virtual geografi menggunakan aplikasi Google Classroom. Untuk kalian yang belum bergabung, silahkan bergabung dengan kode kelas berikut ini. Dan bagi kalian yang telah bergabung dengan Google Classroom Geografi, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir atau absen ya. Materi pertama kelas 10 semester 1 adalah tentang pengetahuan dasar geografi dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Lalu, apa ya yang dimaksud geografi? Geografi secara umum adalah ilmu yang mempelajari segala fenomena yang ada di permukaan bumi, termasuk fenomena kependudukan yang membahas tentang pertumbuhan penduduk. Juga fenomena persebaran fauna yang dipengaruhi oleh perubahan struktur permukaan laut, adanya pegunungan, dan sebagainya. Juga ada fenomena iklim yang biasa kita sebut sebagai fenomena pemanasan global. Selain itu, geografi juga bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi, serta interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam konteks ruang dan wilayah. Selanjutnya yaitu objek studi geografi, di mana objek studi geografi dibedakan menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah cara pandang terhadap segala fenomena geosfer atau permukaan bumi, sedangkan objek formal adalah cara pandang terhadap objek material geografi. Yang pertama adalah litosfer. Litosfer adalah lapisan kulit bumi yang paling luar yang menyelimuti bumi. Adalah atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas atau udara yang menyelimuti bumi. Fungsi atmosfer adalah untuk melindungi bumi dan menyerap radiasi sinar UV matahari, serta dapat mengurangi suhu ekstrim yang terjadi antara siang dan malam. Yang ketiga adalah hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Hidrosfer ini meliputi danau, sungai, laut, air tanah, salju, dan uap air. Yang keempat adalah biosfer. Biosfer adalah lapisan kehidupan flora dan fauna. Lapisan di mana tempat makhluk hidup tumbuh atau menjadi habitat bagi makhluk hidup. Yang kelima adalah antroposfer. Antroposfer merupakan lapisan kehidupan manusia di permukaan bumi. Lebih ditekankan kepada aspek kependudukan. Selanjutnya adalah objek formal. Yang pertama adalah objek formal keruangan. Objek formal keruangan mengkaji fenomena geosfer atau permukaan bumi dengan menganalisis seluruh fenomenanya pada suatu ruang tertentu. Nah, di sini kita akan mempelajari lokasi, jarak, dan keterjangkauan. Yang kedua, objek formal kelingkungan, mempelajari suatu tempat dalam kaitannya dengan kondisi dan komponen yang ada di dalamnya, di mana komponennya meliputi komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik yang terdiri dari makhluk hidup, sedangkan abiotik dari makhluk tak hidup. Yang ketiga adalah objek formal kewilayahan, mempelajari persamaan dan perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lainnya, dengan ciri khas dari wilayah masing-masing. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup geografi, yang mempelajari persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi, interaksi manusia dan lingkungannya, serta kajian terhadap suatu wilayah atau region. Dari ruang lingkup geografi terbentuklah cabang ilmu geografi yang terdiri dari geografi fisik, geografi manusia, geografi teknis, dan geografi regional. Geografi fisik dibedakan menjadi 4. 1. Geologi yang mempelajari ilmu tentang bumi, komposisi bumi, struktur bumi, dan sifat-sifat fisiknya. Yang kedua, klimatologi yang mempelajari tentang iklim.
Yang ketiga, hidrologi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air. Yang keempat, biogeografi yang mempelajari keanekaragaman hayati. Cabang ilmu geografi yang kedua adalah geografi manusia. Dibedakan menjadi dua. Satu yaitu geografi penduduk yang mempelajari tentang penduduk dan manusia. Yang kedua, geografi ekonomi yang mempelajari aktivitas ekonomi manusia. Cabang ilmu geografi yang ketiga adalah geografi teknis yang terdiri dari penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan pengukuran objek tanpa kontak fisik dengan alat, misalnya melalui pesawat dan satelit. Cabang ilmu geografi yang keempat yaitu geografi regional yang terdiri dari SIG, yaitu sistem informasi yang mengelola data spasial, contohnya data tentang lahan dan sumber daya alam. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep geografi. Konsep geografi adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Nah, konsep geografi ini dibedakan menjadi 10 konsep yang akan kita bahas satu persatu. Konsep geografi yang pertama adalah lokasi, yang membahas letak suatu objek dari suatu titik acuan atau referensi. Nah, lokasi pada umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak objek di mana dilihat dari lintang dan bujur lokasi. Sedangkan lokasi relatif adalah letak objek yang dapat berubah-ubah tergantung titik acuannya. Konsep geografi yang kedua adalah jarak. Jarak merupakan ruang yang berada di antara dua objek, di mana jarak juga terbagi menjadi dua. Ada jarak absolut dan jarak relatif. Kalau jarak absolut, jarak yang antar kedua objeknya dinotasikan dalam satuan panjang. Misalnya, jarak rumah ke sekolah adalah 2 km. Nah, sedangkan jarak relatif adalah jarak yang tidak diukur berdasarkan panjang, tapi berdasarkan waktu. Contoh jarak relatif yaitu Jakarta-Bandung dapat ditempuh dalam waktu 2 jam dengan menggunakan kereta dan setengah jam dengan menggunakan pesawat, jadi bergantung pada waktu. Konsep geografi yang ketiga adalah keterjangkauan. Keterjangkauan membahas tentang kemudahan untuk mencapai suatu objek, ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang. Contohnya yaitu Labuan Bajo di Papua tadinya sulit untuk diakses padahal merupakan destinasi wisata. Namun sekarang Labuan Bajo sudah punya bandara sendiri sehingga memudahkan untuk menjangkaunya. Konsep geografi selanjutnya yaitu morfologi. Morfologi ini membahas tentang bentuk permukaan bumi sebagai proses alam dan aktivitas manusia, di mana bentuk permukaan bumi itu seperti pegunungan, lembah, dataran tinggi, dataran rendah, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu konsep interaksi dan interdependensi. Interaksi dan interdependensi ini membahas hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya yaitu pedesaan dengan area perkotaan, di mana pada pedesaan mampu menghasilkan bahan makanan yang didistribusikan ke perkotaan, sedangkan perkotaan menghasilkan barang manufaktur yang dapat dijual ke desa-desa. Jadi saling timbal balik antar kedua wilayah. Konsep geografi yang selanjutnya yaitu tentang keterkaitan ruang, di mana keterkaitan ruang menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contohnya yaitu ketika kita menjelaskan mengenai banjir yang terjadi di Jakarta, kita tidak bisa serta-merta menyalahkan provinsi DKI Jakarta yang tidak bisa mengelola tata air. Tetapi kita juga harus melihat apakah di Kota Bogor daerah hulu sungainya sudah benar dalam pengelolaannya atau tidak. Nah, itu adalah hubungan antar wilayah.
Konsep geografi yang selanjutnya yaitu pola. Konsep pola membahas tentang struktur, bentuk, serta persebaran fenomena di muka bumi. Contohnya yaitu pola pembangunan garis pertahanan yang mengikuti batas geografis, seperti tembok Cina yang berada di Cina. Selanjutnya, konsep geografi yaitu aglomerasi. Aglomerasi ini membahas mengenai pemusatan aktivitas pada beberapa wilayah tertentu yang memiliki keunggulan. Contohnya yaitu fenomena urbanisasi yang merupakan pergerakan manusia untuk tinggal secara memusat di kawasan perkotaan. Konsep geografi yang selanjutnya yaitu nilai kegunaan. Nilai kegunaan membahas tentang kelebihan suatu wilayah dan memiliki nilai guna yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya yaitu daerah pantai lebih cocok dijadikan sebagai tempat rekreasi dan perdagangan dibandingkan dengan tempat bertani. Konsep geografi yang terakhir yaitu diferensi area yang membahas karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Contohnya yaitu pada masyarakat desa dan masyarakat kota. Masyarakat desa umumnya mata pencahariannya adalah petani, sedangkan masyarakat kota umumnya sudah ke arah industri manufaktur dan penyediaan jasa. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.